Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. Betul, Miss. So, today saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka saya. Yang pertama di sini ada identitas, satuan pendidikannya SMA, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 10 dan semester ganjil. Materi pokoknya reading, descriptive text. Alokasi waktunya 1 kali 45 menit. B. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasikan main idea and general information dari teks deskriptif secara tepat, menemukan specific information menggunakan teknik skimming and scanning. Yang ketiga, menggunakan phrases umum dalam deskriptif teks dengan pelafalan yang benar. Yang keempat, membuat kalimat deskriptif secara individual berdasarkan gambar secara jelas dan relevan. Dan yang terakhir, menyusun deskriptif teks pendek tentang objek lain dengan struktur identification dan description yang runtut. Lalu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, memahami struktur dan ciri kebahasan tentang teks deskriptif. Yang kedua, mengidentifikasi informasi umum dan detail dari teks yang dibaca. Yang ketiga, menghasilkan kalimat deskriptif secara lisan maupun tertulis berdasarkan gambar. Yang keempat, menyusun teks deskriptif pendek yang runtut dengan menggunakan bahasa yang tepat. Lalu materi pembelajarannya yang pertama, structure, descriptive text, identification, dan description. Yang kedua, ciri kebahasaan, simple present tense, adjective, specific nouns. Yang ketiga, mengenal dan menggunakan stick phrases umum dalam descriptive text dengan pelafalan benar. Yang keempat, reading skills, skimming, scanning. Yang kelima, membuat sentence dari gambar yang disediakan. Lalu, metode pembelajarannya yang pertama, strategi pemahaman membaca, reading comprehension strategy. Yang kedua, skimming and scanning. Yang ketiga, individual think respond. Lalu, pada RPPH kali ini, profil pelajar Pancasilanya yang pertama, bernalar kritis. Yang kedua, kreatif dan mandiri. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama kegiatan pendahuluan pre-reading selama 10 menit. Guru menjelaskan konsep descriptive text, struktur, identification and description, dan ciri kebahasaan. Lalu, guru menampilkan 6 phrase yang biasanya ada dalam descriptive text. Guru membaca phrase tersebut dengan pelafalan yang benar, siswa menirukan secara serentak. Yang kedua, kegiatan inti selama 25 menit, reading, skimming, and scanning. Siswa membaca teks deskriptif secara mandiri, skimming menemukan main idea teks, dan scanning menjawab 3 pertanyaan detail untuk mencari informasi spesifik. Lalu, post reading. Guru memberikan satu gambar, hewan atau tempat atau objek. Guru memberi contoh satu phrase, setiap siswa membuat satu phrase berdasarkan gambar dan langsung menyebutkannya. Yang ketiga, kegiatan penutup selama 10 menit. Guru memberikan umpan balik terkait reading comprehension dan membuat sentence. Refleksi siswa menyebutkan satu hal yang baru dipelajari. PR-nya membaca satu teks deskriptif pendek dan membuat 3 sentence tentang objek lain. Penilaiannya ada 3 teknik penilaian. Yang pertama, reading comprehension, skimming and scanning responses, main idea and specific information. Yang kedua, post reading, siswa membuat satu sentence berdasarkan gambar secara lisan. Yang ketiga, tugas rumah, baca satu teks deskriptif pendek dan membuat deskriptif teks dengan objek lain. Di sini ada rubrik penilaiannya, ada 4 aspek, yaitu main idea, specific information, post reading, dan tugas PR. Penilaiannya ada 4, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Yang pertama, main idenya, jika baik, berarti tepat dan jelas. Jika nilai 3, hampir tepat. Nilai 2, kurang tepat, dan nilai 1, tidak tepat. Lalu aspek kedua, specific information. Jika bernilai 4, semua benar. Bernilai 3, sebagian besar benar. Bernilai 2, banyak salah. Dan bernilai 1, tidak memahami.
Lalu aspek ketiga, post reading. Bernilai 4 jika relevan, jelas, dan grammar baik. Bernilai 3 jika relevan, sedikit kesalahan. Bernilai 2 kurang spesifik, dan bernilai 1 tidak sesuai gambar. Lalu tugas PR-nya, bernilai 4, membuat 3 sentence akurat dan runtut. Bernilai 3, membuat 2-3 sentence bagian tepat. Bernilai 2 jika 1-2 sentence kurang tepat. Dan bernilai 1 jika tidak mengerjakan atau salah semua. Jadi itu semua adalah RPP pembelajaran kali ini. Baik, saya akan lanjut ke PPT pembelajaran hari ini. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, saya mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. How are you today? Good day, Miss. Okay, I'm fine. so today we're going to learn about descriptive text. Have you ever described your favorite animal, place, or object in English? Pernah nggak kalian mendeskripsikan binatang favorit kalian, tempat favorit kalian, atau objek favorit kalian? Pernah nggak? Pernah, Miss. Pernah ya, pasti semua orang pernah, tapi ada yang ditulis, ada yang cuma dalam kepalanya sendiri kan? Jadi, descriptive text ini digunakan untuk menjelaskan seseorang, hewan, tempat, atau benda secara rinci. Kita menggunakannya untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu, bagaimana penampilannya, atau di mana ia berada. Before we start reading, let's review some key points. A descriptive text usually has two parts, identification and description. Identification menjelaskan apa yang dideskripsikan, sedangkan description memberikan detailnya. Contohnya, repeat after me ya guys. My favorite animal is a rabbit. My favorite My favorite animal animal is a is a rabbit. rabbit. Contoh untuk description, it has long ears and soft fur. It It has has long long ears ears and and soft fur. soft fur. Good job. So this is language features of a descriptive text. Yang pertama ada simple present tense used to express facts, characteristic, or qualities of the subject. Contohnya, the elephant has big ears. Mount Bromo is a famous volcano. Lalu, yang kedua ada specific nouns used to mention a clear specific object, not a general one. Example, boleh ada yang sebutkan objeknya apa? MacBook laptop. Betul, yaitu ada Mount Bromo and MacBook laptop. Itu spesifik banget di situ ya. Bukan hanya sekedar gunung atau bukan hanya sekedar laptop. Yang kedua, animals ada tiger, rabbit, cat, dog, dan lain-lain. Places ada Bali Beach, monumen nasional. Yang ketiga ada adjective, used to describe appearance, size, color, qualities, or condition of the subject. For example, physicalnya tall, short, long, soft. Qualities friendly, dangerous, beautiful. Condition or place volcanic, crowded, and quiet. Here are some phrases we often use in descriptive text. Berikut ini adalah beberapa frase yang sering digunakan dalam teks deskriptif. Yang pertama ada
It has. Describe parts of features. Menjelaskan bagaimana bagian atau ciri fisik. Yang kedua, it is. States qualities or characteristic. Menyatakan sifat atau karakteristik. Yang ketiga ada it looks. Describe appearance. Menggambarkan penampilan. It lives in. Shows habitat or location. Menunjukkan habitat atau lokasi. It can shows ability or function, menunjukkan kemampuan atau fungsi. It is part of shows relationship with a group or place, menunjukkan hubungan dengan kelompok atau lokasi. Dan yang terakhir ada connectors atau linking verb, membantu kita menghubungkan ide dalam kalimat sehingga bacaan atau tulisan kita menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Misalnya kita bisa menggunakan and untuk menambahkan informasi, but untuk menunjukkan kontras, also untuk menambahkan fakta tambahan, dan which atau that untuk menjelaskan sesuatu yang lebih detail, koheren, dan logis. Next, we will read a short descriptive text. Tapi saya di sini akan menunjuk satu orang untuk membacakan short descriptive text ini. Saya pilih Syafifah. Yes, Miss. Silahkan dibaca descriptive text-nya. My favorite animal is a rabbit. It has long ears and soft, white fur. It is small and very friendly. It looks cute when it hops around in the garden. It lives in a cozy burrow in the ground. It can run fast and eat fresh vegetables. Good job, thank you Syafifah. Lalu bagian skimming and scanning-nya, saya akan menanyakan untuk murid yang lain. We will keep in. Saya akan menanyakan pertanyaannya. Dalam skimmingnya adalah menemukan gagasan utamanya. What is the main idea of the text? Ada yang bisa jawab? Miss, Ya, silakan Hanania. the text is mainly about a rabbit and its characteristics. Betul sekali. Thank you Hanania untuk jawabannya itu betul sekali ya teman-teman. The text is mainly about rabbits and its characteristic. Lalu untuk scanningnya, cari satu informasi spesifik. Pertanyaannya, where does the rabbit live? Ada yang bisa jawab? Saya Ya, silakan Niken, apa jawabannya? in a cozy burrow in the ground. Betul, pertanyaannya di mana kelinci itu tinggal, terus di liang yang nyaman di tanah. Betul sekali, thank you Niken jawabannya. Lanjut lagi, di sini saya menyediakan satu foto. Foto apa teman-teman? Rose. Flowers. Betul. Flowers grows. Flowers or rose, oke. Nah, di sini, now we will practice making phrases. Look at this picture of a rose. Tugas kalian adalah membuat satu phrase deskriptif tentang bunga mawar dan mengucapkannya langsung ya teman-teman. Kalian bisa mendeskripsikan warna, bentuk, ukuran, atau tempat tumbuhnya. Saya di sini akan memberikan satu contohnya ya. The rose is red and beautiful. Ada yang mau melanjutkan? Saya Iya, silakan Iken. it can attract bees. Betul sekali, it can attract bee. Ini bunganya cantik banget ya, sampai madunya pada keluar. Mungkin lebah-lebah bisa nyamperin dia. Selanjutnya,
Thank you, Niken. Saya. Ya, Safifa, silakan. It has many petals. Betul, it has many petals. Bunganya ini punya banyak banget kelopaknya. Betul, thank you, Safifa. Bagus sekali. Selanjutnya ada lagi. Atau sudah cukup? Sudah cukup sepertinya, baik. Now for your homework, I want you to write a short descriptive text about your favorite object, animal, or place. Saya ingin kalian menulis tes deskriptif pendek tentang benda, hewan, atau tempat favorit kalian. Pastikan kalian menyertakan minimal 3 kalimat pendukung atau kalimat pendukung menggunakan frasa yang telah kita pelajari di kelas di slide sebelumnya ya. Seperti it has, it is, it looks gitu kan. Write your text in a Word document and upload it to Google Drive link. Nanti saya akan kirim linknya. Pastikan kalimat kalian jelas dan menggambarkan objek dengan baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Sudah Miss. baik. Oh ya, deadline-nya sampai minggu depan ya. Jangan sampai lupa. Terima kasih sudah berpartisipasi, sudah mengikuti pelajaran hari ini. Thank you so much, everyone. See you next week. Bye. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss.